Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amsayna wa amsan mulkulillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala aidan syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Hadirin muhtarumin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, wabil khusus kepada seluruh keluarga besar KWK Dikbud Kecamatan Selawi yang isinya ada Bapak Kepala Sekolah, ada pengawas, ada guru PAI dan juga baik SD, MI juga serta PAUD ternyata ya. Ini kalau saya hadir namanya Garmin Laut. Sebetulnya saya sudah ngumpet, Bu. Nah, tapi Pak Mustafa tahu ngasih ultimatum. Karena tadi sebetulnya beberapa hal alhamdulillah bersyukur bahwa saya dilahirkan oleh orang tua Abdullah Faqih, kemudian Ibu Munirah. Ini yang kedua-duanya itu guru agama maksudnya, karena ibu lulusan PKAA, kemudian bapak lulusan Tebuireng pesantren. Kalau ditanya ijazahnya, nggak punya ijazah karena semua ijazahnya dibakar sama bapak waktu itu. Karena waktu itu disuruh jadi pegawai negeri nggak mau. Ya, untuk menghindari pegawai negeri supaya saat pegawai negeri itu ijazahnya dibakar. Padahal arsipnya juga ada mungkin. Ya, ini ini kalau melekat, kalau sekarang itu kadang ada orang manggil Gus. Alhamdulillah bapak saya nggak mau dipanggil kiai karena nggak punya pesantren. Nah, kalau pesantren kan harus punya kiai, punya santri. Meskipun santrinya banyak, ya ada yang cuma santri tertentu yang tertentu. Ini Pak Kupun ini teman saya SMP. Dulu main bareng, alhamdulillah ketemunya setelah sekian puluh tahun ya. Karena saya termasuk yang melanglang buana. Lulus IKIP harusnya jadi guru, ya betah. Karena umur 24 dipanggil Pak, ke pasar dipanggil Pak, termasuk ke bioskop mau Pak Guru. Ternyata murid saya. Termasuk di terminal, begitu mau bayar, nggak usah Pak. Lah, kan dulu itu tadi ada murid bapak ya katanya boleh, ternyata murid saya adalah premanya terminal aja. Wah ini kalau begini nggak betah lah. Akhirnya ke dunia industri, sekalian kenalan gitu Pak, karena sebetulnya saya bukan ustadz. Kalau dipanggil ustadz saya kadang malu. Kalau ustadz itu di Arab Saudi itu doktor, saya baru S2. S2-nya aja sambil kerja kan gitu ya. Jadi saya kebanyakan di sekolah di negeri karena itu dulu tantangannya bapak itu suruh ke pesantren. Begitu dari SD Muhammadiyah, terus SD-nya berikut yang Muhammadiyah. Mustafa pernah ngajak berikut ya? Muhammadiyah. Dulu muridnya satu kelas 26. Ya. Ancamannya waktu itu kalau nggak bagus katanya disuruh gabung sama SD Putri. Tapi alhamdulillah dari 26, 13 masuk SMP negeri semua.
daftarnya lewat saya lagi, bareng-bareng itu berkasnya dikumpulin. Orang lain di apa namanya, di tolongin orang tuanya. Ini dulu panggilannya saya Ilmi, kecil bawa 12 berkas. Alhamdulillah. Ya. Nah ini pengalaman bahwa kadang apa yang dicita-citakan orang tua itu juga bisa menjadi kenyataan kalau anaknya juga mau. Nah kemudian karena nggak mau di pesantren, tantangan bapak saya kalau masuk negeri boleh, kalau enggak ya sudah pesantren. Alhamdulillah diterima. Demikian juga SMA. Ini daftarnya sama rombongannya Mas Kuku. Jadi begitu daftar SMA waktu itu masih tes, nilainya rata-rata 7 pas. Masih ingat Bu, yang 6 2, yang 8 2. Jadi rata-rata nilainya 7 pas. Padahal waktu itu yang 80 banyak. Aduh ini diterima apa enggak? Itu yang penting daftar. Alhamdulillah tesnya waktu itu Ramadan. Tes Ramadan jadi jujur Pak. Dan SMA 1 waktu itu juga lagi jujur, kepala sekolahnya baru ganti. Kira-kira dulu terkenal SMA 200. Begitu saya bersih, ini masuk bisa tes, alhamdulillah. Meskipun rata-rata 7 masuk. Dulu saya aja bingung, guru negeri SMP berbumi, berubah. Si bisa nih, kamu. Nah itu, termasuk kuliah juga demikian. Jadi tantangannya adalah kalau nggak ke negeri, ke pesantren. Tapi akhirnya untuk menalangin orang tua saya, akhirnya saya sering ke pesantren. Pesantren kilat 2 bulan, 3 bulan ya, meskipun nggak belajar jurumiyah, tapi akidatul awal, kemudian Zulamul Taufik sampai seterusnya, insya Allah. Akhirnya itulah yang kemudian membuat bapak saya senang. Kemudian begitu sampai sini suruh nungguin masjid. Ya meskipun ya, waktu mau lulus jadi guru, waktu begitu lulus akhirnya nungguin masjid Imam Syafi'i jadi marbot selama 4 tahun ya Pak Mustafa ya. Ujiannya Pak Mustafa. Begitu Pak Mustafa nikah saya malu, akhirnya saya pergi di luar kota ke dunia industri. Ya, alat berat jauh banget, keliling dari Indonesia sekarang 38 provinsi gitu. 2 provinsi yang belum saya sambangi. Nah ini sebelum mawon. Makanya kalau nanti aja dipanggil kayu pemain ustadz ya. Kaji dong karena kamu pernah kaji ya apa Indra. Itu alhamdulillah hari ini kalau ada bin guru agama ya kan ngomong amel ya. Nuzulul Quran ini. Tapi alhamdulillah saya sudah pernah 2 tahun di Arab Saudi. Bukan belajar tapi bekerja. Tapi ya sambil belajar. Nah ini yang mungkin beberapa hal yang akan saya komparasikan dengan bagaimana kita mempelajari agama ini. Bahwa tadi disampaikan dalam surat istimewanya bulan Ramadan itu ada 2, yaitu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Bahwa selain diwajibkan untuk melaksanakan puasa, di mana ujungnya adalah kita untuk menjadi orang yang bertakwa, ternyata di bulan itu adalah diturunkannya Al-Quran. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Al-Quran yang keseluruhan itu dari Lauhul Mahfuz turun ke langit bumi, yang akan diturunkan bumi itu ya memang di bulan Ramadan. Dan itulah turunnya Al-Quran, maka disebut dengan Nuzulul Quran. Kemudian turunnya ke kita semuanya melalui Rasulullah Muhammad SAW, itu yang kemudian bertahap sesuai dengan kasusnya, sesuai dengan permasalahannya. Namun kemudian urutannya itulah yang kemudian sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah melalui malaikat Jibril, itu yang kemudian dari Al-Fatihah sampai Anas sampai sekarang, yang sering dibacakan oleh Rasulullah dan kemudian diingat oleh sahabat, kemudian ditulis dalam mushaf. Islam pun pelajarannya ya Pak. Ini Nuzulul Quran kan cuma itu. Nah kemudian bagaimana kita memaknai Al-Quran itu sendiri.
Kalau dalam Al-Baqarah yang saya bacakan di awal, seperti juga yang tadi dibacakan oleh Pak Mustafa, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau kita berpuasa agar menjadi orang yang bertakwa, petunjuknya pakai apa? Al-Quran. Ini kalau sekarang dikaitkan dengan temanya untuk menciptakan generasi Qurani, untuk para pendidik ya cocok. Saya alhamdulillah latar belakangnya dari pendidik ya, merasakan bahwa cuma yang perlu diingat Bapak Ibu semuanya, kita jangan baperan ya. Baperan itu apa sih? Bawa perasaan. Ngomong menilai itu sebenarnya nyinggung. Sensi, nah, perasaannya seringan. Saya untuk semua, untuk saya dan untuk jenengan semuanya, gitu. Karena ini kan tausiah, gitu. Nasihat-nasihat itu untuk semuanya. Bahwa kita ketahui bahwa Quran itu sebagai petunjuk. Maka yang perlu menjadi pertanyaan kita, seberapa petunjuk itu sudah kita kenal? Apa? Quran pakai bahasanya apa? Bahasa Arab. Apal kafirin aja. Kalau membaca ayat artinya ngertos nggih? Ngertos. Apa? Iya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa itu artinya? Ngerti. Berarti ngerti bahasa Arab. Saya waktu di Arab ditanya, bisa bahasa Arab? Bisa, asal ada yang di Quran. Begitu dibaca sih orang kue krok semua bisa. Iya nih. Akhirnya yang baca yang saya tahu soal tentang tadi Al-Baqarah, kemudian sing biasa dibaca kalkul itu kan ya. Gue bisa bahasa Arab, mulai bisa kerja di Arab. Saya alhamdulillah Pak, kerja di alat berat itu pas tes bahasa Inggris juga begitu. Cuma ditanya, bisa bahasa Inggris? Bisa. You can speak with me. Tanya, what do you name? Apa? Ilmi. Alamatnya di mana? Ngomong Sulami Kulon segala macam. Bingung nggak bisa juga kamu terima. Alhamdulillah berkah wong tuan ya. Karena yang ditanya itu suruh ngetes bahasa Inggris, lagi kerja, saya parahin, kemudian Pak, saya suruh datang, kamu suruh ngetes saya, bingung. Ya takut ngarannya itu tulis di pameran. Waktu di Arab juga gitu, karena lagi pameran, bosnya ditakoni. Ya wis, kembali aku balik deh. Kembali bahwa seberapa kita kemudian interaksinya dengan Al-Quran. Karena kalau menurut saya bahwa itu kita untuk bisa memahami Islam itu sebetulnya mudah. Ada dua pertanyaan saja. Kaifa yatakayyafu bil Islam? Bagaimana kita berinteraksi dengan Islam? Berinteraksi itu maksudnya adalah apa? Agar bagaimana kita menjadi seorang Muslim. Ya. Jawabnya adalah menjadi saksiyah Islamiyah, pribadi yang Muslim. Nah, pribadi yang Muslim diantaranya adalah bisa membaca Al-Quran. Kan mau tahu nih? Kalau bisa baca Quran, ya repot. Baca Quran yang bagus, bagaimana Bapak Ibu? Yang tartil, kan mau tahu? Karena Quran itu diturunkan dengan tartil dan dibaca dengan tartil, kan gitu. Dan kalau bisa interaksinya yang lama. Karenanya Rasulullah mencontohkan saat Ramadan ini Rasulullah membaca Al-Quran kalau dengan malaikat Jibril itu semalam khatam 2 kali. Khatam berapa kali Bu? 2 kali. Jadi kan bisa semalam khatam 2 kali. Rumusnya dulu dulu khatam Al-Quran. Itu lebih khatam Rasulullah itu
ada dua peristiwa yang didatangi Jibril, kemudian talaki Al-Quran, menghatam Al-Quran 2 kali semalam. Tapi menyuruh umatnya bukan begitu. Menyuruh umatnya adalah paling tidak sekali hatam dalam sebulan. Ini Bu? Ringan apa? Buat ringan ya? 1 juz itu berapa halaman? 10. 22 halaman. Iya, 10 lembar, 11 lembar, 10 sampai 11. Lalu bolak-balik 10 lembar. 10 lembar. 10 lembar. Berarti kalau sebulan itu 30 juz, berarti sehari berapa? 1 juz. Sebulan itu 30 juz, berarti sehari 1 juz. Sanggup? Sanggup. 45 menit paling. Ayo sanggup. Loken bisa. Bisa. Kita ambil ini apa namanya contoh Abu Darda. Ngerti Abu Darda? Sinten? Imam Syafi'i kenal lagi? Kenal tak banget tuh no. Jadi apa kamu madzhab Imam Syafi'i? Tapi madzhab Imam Syafi'i kontra ping 20 ngeluh ora gelem. Imam Syafi'i itu kalau bulan Ramadan hatam ping pinten Bu? 60 kali. Bisa Bu? 60 kali berarti sehari berapa? 2 kali hatam. Orang 2 juz 2 kali hatam. Orang pun hubungan 6. Tapi beliau itu sudah hafal. Yang sudah hafal Quran ada? Ready. Bu, kalau supaya apa yang hadir banyak itu harus ada hadiahnya. Yang hadir pertama 5 terbesar apa umroh. Singkat cepat. Umroh nanti tiketnya diserahkan di mana? Di Masjid Nabawi. Tiketnya diserahkan di Masjid Nabawi. Umroh kan di mana Bu? Umroh kan ke Mekah. Dikasihnya di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu pundi? Madinah. Apa-apa kan? Kita ketemu di Masjid Nabawi, kita kasih tiketnya. Berarti 19 jutanya gratis. Biasanya kita akan tertarik atau apa? Ada semangat kalau ada hadiahnya. Betul kan ya? Betul kan ya? Nah ini salah satu kaidah untuk menciptakan generasi Qurani. Yang pertama, kita interaksinya dengan Al-Quran diintensifkan. Kita Abu Darda yang tadi saya sebutkan itu setiap sepekan itu hatam Quran. Setiap pekan berarti 7 hari 30 juz. Di bulan Ramadan beliau 3 hari itu hatam Quran. Lebih ringan ya, 3 hari. Tapi di 10 hari terakhir beliau setiap malam hatam Quran. Dengan pakai Bukli Abu Darda Mufassirin, salah satu yang pentafsir Al-Quran zaman tabi'in. Ya Hilmi tapi kok baca sejarah. Sekarang kan pelajaran kan orang kudu ketemu Ustaz ya. Nah ini monggo Bapak Ibu kita awali, karena kaidah fikih itu adalah fakidu syai' la yu'ti. Kalau kita nggak punya apa-apa, kita nggak mungkin bisa memberi. Kita nggak punya semangat, kita lagi ngelokro, bisa ngasih semangat ke orang. Dan potongannya ketemu, anak anjane lewat, mau syukur teman ya, potongannya. Jadi kan bisa ngasih semangat. Paling iya pada baik kan? Iya gitu.
Padahal harusnya kan ya, kita memberikan semangat, dan ini hebatnya guru kan kadang begitu. Lagi super kalau guru ya, kalau murid itu semberingau nih. Saya dulu guru SD di Muhammadiyah itu Bu Aisyah, almarhumah gitu. Itu sampai itu meskipun galak-galak gitu, tapi kalau nyapa semangatnya ya, kamu coba ya. Meskipun kalau nggak bisa terus dibedakin, bedakinnya pakai menghapus kapur. Alhamdulillah saya masuk SD sudah bisa baca Quran, jadi nggak ngalamin. Teman-teman saya pasti ya. Tapi ternyata muridnya itu dari 12 masuk negeri. Akhirnya berikutnya jadi banyak muridnya kan itu. Jadi kalau orang yang tidak punya apa-apa nggak mungkin memberi. Jenengan nggak punya uang, bisa nggak memberi? Kan nggak bisa. Untuk memberi uang itu ya jenengan punya uang terlebih dahulu kan, meskipun sedikit. Kalau berkenaan dengan nanti nominalnya nanti, tapi kalau sudah tidak punya, jenengan nggak mungkin ngasih. Demikian juga dengan hikmah-hikmah Quran. Kalau jenengan nggak punya, nggak bisa akan memberi. Nah, untuk bisa punya hikmah yang didapat dari Al-Quran, salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Ya. Berkenaan dengan kesedihan kita baca surat, oh temu ternyata harus begini. Ya. Apalagi kalau kemudian dalam Al-Quran itu adalah kita pahami sebagai sifat, sebagai obat. Obat apa? Obat hati. Ya. Makanya Quran kan cocok semuanya kan ya. Nikahan, pembukaannya kan gitu Pak. Baca Quran kan. Ada tahlilan kematian, pembukaannya apa? Al-Fatihah, baca Quran, cocok kan gitu. Kadang orkesan be Quran diisit, bisa itu kan ceramah 3 menit, dangdutannya 2 jam. Acara-acara itu kan kadang begitu, campur-campur. Saya yang termasuk menolak kalau acaranya apa Pak? Ini acaranya ulang tahunan, tapi jenengan nanti ceramah, pinter menit, jangan lama-lama, sudah 5 menit saja. Habis itu apa? Organ tunggal. Terus saya organ tunggal bagus, sebenarnya tak nonton. Jadi interaksi dengan Al-Quran itu diintegrasikan. Apalagi kita yakin bahwa Quran itu sebagai obat hati. Ya. Dan sekarang di tengah dunia yang sekarang ini, ya kalau jenengan mengikuti kan dalam kondisi yang tidak menentu. Banyak kompleksitas permasalahan, ambiguitas, ya, sesuaian antara ya di lockdown tapi ekonomi yang nggak ada, akhirnya buka pasar kan gitu. Ya udah pasarnya buka tapi kon maskeran kan gitu. Sadurunge dibuka pasarnya disemprot disinfektan. Ya tetap saja virusnya itu mempangan disinfektan, orang ngerti virusnya sama apa pakai mikroskop aja baru kelihatan kalau sudah 1000 kali. Ya. Nah, ini kan pelajaran kita 2 tahun. Sekarang juga mungkin sudah ada virus baru. Sekarang banyak batuk pilek kan? Jangan heran ya banyak batuk pilek. Saya bolak-balik. Saya itu kalau seminggu Senin, Selasa, Rebo, kecuali karena ini permintaan, biasanya Rebo Sonten kalau sudah ke Semarang. Senin, Selasa, Rebo di Slawi, kemudian Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad di Semarang karena keluarga di Semarang. Itu hari-hari ini bolak-balik sedang banyak orang kena penyakit batuk pilek, ispa, nggak tahu sumbernya dari mana. Menteri Kesehatan lagi mikir nyong di terus napa orang, jadi orang mikirin rakyat, kan gitu. Nah ini perlu kita jaga sendiri. Jadi kembali bahwa dalam kita mau menciptakan generasi Qurani, nilai Quraninya ada di kita. Jenengan baca Qur'annya diperbanyak.
Kira-kira sanggup boten? Ramadan ini khatam sekali aja. Sanggup ya? Alhamdulillah. Apa sudah ada yang sudah khatam? Terima kasih ngacu. Borongan tuh. 10 hari terakhir. Biasa SKS sistem kerja kebut semalung. Jebule batuk kuwi lho bahasa terakhir. Mari bisa baca Quran. Mendingan dicicil gitu. Dan dalam agama Islam itu yang penting adalah yang rutin, ya, yang dawam, ya, bukan nyumbang akeh terus wis 20 tahun orang nyumbang. Mendingan nyumbang sedina 1.000 tapi gak dina, nyumbang 20 juta saumur-umur gitu. Itu yang pertama dalam kita ini interaksi dengan Al-Quran kita berbanyak. Yang kedua adalah bagaimana kita memahami makna Al-Quran. Al-Quran itu disebut sebagai yang mendatangkan rahmat. Rahmat apa Bu? Ada yang namanya apa rahmat? Rahmat itu paling tidak ada 3. Satu, membuat memberikan solusi kehidupan untuk kita. Jadi kalau jenengan baca Quran, jadi masalahnya akhir tambah akhir, berarti mungkin belum dapat rahmat gitu. Rahmat. Jenengan kalau masuk masjid, Bapak Ibu, kalau masuk masjid bacaannya apa? Allahumma iftah abwaaba rahmat. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat. Salah satu ya setelah kita sholat atau kemudian kita itikaf di dalam masjid adalah kemudian kita mendapatkan solusi dalam kehidupan kita. Artinya setiap kalau kita ada punya masalah, larilah kita kepada din kita, terutama ya dengan Quran. Ada masalah apa? Rujukannya adalah Quran. Ya. Jangan pakai yang lain. Kalau di dalam Quran sudah tercantum di situ ya, monggo kita ikuti. Ya. Berikutnya adalah rahmat itu mendapat ampunan. Ya. Apalagi di bulan Ramadan ini kita kan senantiasa mendawamkan berzikir apa itu? Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya kan. Menggunakan kata afun, bukan menggunakan misalnya kita istighfar astagfirullah, tapi bagaimana kita meminta ampun. Dalam kaidah bahasa Arab itu ampun itu artinya tidak sekedar diampuni tetapi dihapus dosanya. Makanya kalau orang yang habis puasa itu kan bagi orang yang lahir bersih, ya kayak bayi yang baru lahir kan, karena kayak dengan itu pakai laptop atau pakai HP itu kalau salah kan dibusek nih, dihapus nih, tapi memorinya ada nggak? Masih ada nggak? Masih ada. Buktinya apa? Kalau kita restore itu mau nongol lagi. Nah kalau kita Allah sudah diampunkan oleh Allah dengan kata-kata afu, itu dihapus bersih, tidak berbekas. Kalau dalam bahasa komputer itu dihilangkan permanen. Pengen apa betul? Tentu yang kita harapkan itu ampunan dari Allah SWT yang kemudian kita dijadikan bersih kembali. Yang ketiga, kalau kita ingin mendapatkan rahmat itu adalah artinya adalah kita mengingat kesalahan dan diampuni dosanya itu. Artinya kita insya Allah diberikan husnul khotimah. Itu rahmat. Jadi rahmat itu nanti hitungannya adalah setelah kita tidak ada, baru oh iya itu dapat rahmat dari Allah. Termasuk dalam hal keberkahan. Kita kan ingin mendapatkan keberkahan dan rahmat, katakan gitu, biasanya gitu. Berkah itu apa Bu? Semoga umurnya berkah. Maksudnya apa? Selalu dalam kebaikan. Masya Allah. Contoh sederhananya ngoten.
kalau kita lihat Imam Syafi'i, dengan dapat cerita Imam Syafi'i, ceritanya yang apa Bu? Bapak? Kayak tadi, hatam 60 kali dalam Ramadan. Terus karyanya pun Al-Um yang sekarang dipakai. Artinya kalau kita cerita Imam Syafi'i itu selalu kebaikannya kan gitu. Apa ada cerita tidak baiknya? Nggak ada. Itu namanya umurnya beliau berkah. Makanya kalau kita berharap keberkahan, mudah-mudahan setelah peninggalan kita itu tidak ada cerita jelek kita. Itu berarti umur kita berkah. Kita api tapi wah itu mau bilang gitu. Kecuali yang mengutarakan orang hasud ya orang baik dicelahkan kan ya. Nah, karenanya inilah beberapa hal yang kemudian hal yang lain adalah berkaitan dengan ini. Setelah interaksi banyak kemudian kita kuantitasnya diperbanyak. Nah itu kan sering kita kalau dengan Quran itu mudah puas nih. Kita kalau ketaatan mudah puas. Ayo kan lebih sholat ping 5 bayi seneng temen. Alhamdulillah sholatnya komplit. Padahal harusnya dilengkapi dengan rawatib misalnya. Wis rawatib puas mana ya? Kita kan gampang puas baca Quran gitu. Alhamdulillah aku baca Quran ini lancar. Gantinya ya paling orang ya ayat burung ayat gantinya. Padahal tadi ada contoh yang lebih baik yang kemudian insya Allah dapat keberkahan gitu. Ya. Karenanya kuantitas juga perlu kita tambah. Ya. Sebagaimana Rasulullah mencontohkan juga demikian. Rasulullah itu dalam berinteraksi dengan Quran sambil membaca beliau sholat. Ini sambil bagi ini fokusnya tetap ke sini. Dulu malah diinum sih ya. Bukan anak simpan di biar apa sambil nunggu bukan. Rasulullah itu saat sholat memang dalam riwayat ada beberapa sholat hanya 8 rakaat. Tapi bagaimana kualitas sholat, kuantitas Rasulullah itu dalam membaca Al-Qur'annya? Ada sahabat yang ikut sholat Rasulullah itu pertama setelah Al-Fatihah baca Al-Baqarah. Bu, Al-Baqarah berapa juz? 286 ayat. Juznya 2 lebih ya, 2,5 mau 3-3-nya kan nanti di Ali Imran lagi. Begitu selesai dikira mau ruku, ternyata lanjut. Surat An-Nisa, dalam hadisnya itu surat An-Nisa ya, bukan Ali. Setelah An-Nisa, kirain mau sujud, ternyata dilanjut ke Ali Imran. Kira-kira pinter juz nih. Saya baca, kalau baca Quran itu saya 1 juz kurang lebih 45 menit. Kalau kurang lebih 8 juz berarti pinter menit ini. Wes rakaat. Sampai kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya Allah, ya Rasul, kamu kan sudah diampuni dosanya, kok ya begini amat gitu ya. Kurang lebih begitu kan. Kemudian Rasulullah bukan karena mau mendapatkan ampunan, tapi apakah tidak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur? Rasulullah sudah dijamin masuk surga, disayangi Allah, menjadi orang bersyukur dengan sholat sebegitu ayat yang dibacanya. Kalau kita belum begitu, lam yakunil ladzina kafaru terawih Islam yakunil pesen karo takmir masuk aja di mana wah sing disenengi ya paling Allahumma takatsur, kemudian kul huwallahu ahad rakaat kedua nggih Pak 20 rakaat tapi ya seneng cepet ya belum rakaat awali alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi
Angkat figurnya tak apik sih. Kalau pernah itu burung regang, Mas, kanggone surat sing umum deh. Maksudnya umum pripun? Sing aku ngerti, sing ngerti apa jus 20 wis, ya wis jus 20 ya wis. Seminggu mana kan pilihannya seminggu sudah amma ya tasaalun maling. Aku apa lo Mas? Terus maksudnya tipe begitu ganti anggar di kampung kayak apa sih? Oh, atak kasur kalau dulu. Nah kayak kumpul Mas. Wah gitu. Pendek-pendek kok rasa tabu. Bahkan Allah Akbar pendek-pendek. Aja sing dawa-dawa Mas. Ya ora oli. Apa Allah Akbar Al-Fatihah terus dawa-dawa. Kita sudah apa fisik kita itu kadang sudah ini kalau dengan Al-Quran itu mudah cepat puas, makanya begitu ada panjang agak lama udah tertutup itu hati kita itu. Padahal contoh dari Rasulullah begitu. Untuk memotivasi kita, Rasulullah katuan ya wis sing menundukkan Konstantinopel itu bocah nom Muhammad Al-Fatih. Yang betul suwe mati. Oh, ya paling orang bocah nom. Umur belasan wis khatam Quran. Makanya disebut dengan apa generasi terbaik, pasukan terbaik. Makanya bisa menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel itu penting. Karena guru agama uji sejarah dan menarik ya. Bang ngerti cerita tentang Konstantinopel, penaklukan Konstantinopel, saya yakin bocah saya itu seneng kapal bisa melewati bukit ya. Ceritanya apa nih Bu? Ini guru agama apa nih? Setelah filmnya Muhammad Al-Fatih namanya sinten? Maka sih ngerti tahunnya wis penaklukan Konstantinopel tahun pinten dan jenengan anggar depan cerita di Ponegoro bergelora semangat kan kudu ngerti yo gua selorong kayak apa Jogja rayune dengan di. Nah ini Muhammad Al-Fatih bagaimana kemudian dihadapi kalau nggak ada semangatnya ya nggak bisa memberi kan gimana? Monggo ya YouTube anak Google anak wonten nggih modalnya kuat wonten ibu tengah wonten Mbak Tines Boyo nggih siap sejam di YouTube di sini filmnya ya Allah zaman saya muda telenovelan sekarang drakor ya. Aduh. Apa itu drakor? Kita bisa bagaimana membayangkan ke anak-anak itu kalau kita kemudian tahu tentang bagaimana pendahulu kita itu berjuang dengan Islam. Nah itu salah satunya adalah Muhammad Al-Fatih itu generasi yang memang hafal Quran dan pasukannya adalah 99% hafal Quran, anak muda lagi. Makanya kemudian hanya dengan ratusan orang kapal segede itu bisa ditarik ke pegunungan pindah jalur. Karena kalau menghadapi dari satu sisi laut itu bentengnya sangat kuat dan tidak terbayangkan oleh musuhnya. Nah begitu dalam waktu semalam pindah jalur gelagapan itu. Nah ini kalau jenengan bisa menyampaikan ke apa yang dididik itu, masya Allah. Dan Muhammad Al-Fatih itu terinspirasi oleh siapa? Yang pertama adalah karena oleh ibunya. Ibunya kenapa? Mendengar hadis Rasulullah bahwa dikatakan Konstantinopel itu akan ditaklukkan oleh pasukan yang terbaik, oleh manusia-manusia yang terbaik. Ratusan tahun baru terwujud. Nah,
kita sekarang ini mau membentuk generasi Qurani. Yang pertama ya tadi, hubungan kita dengan Quran itu diperbaiki, terutama apa nih? Kuantitasnya. Nah, saya kira amal aja meluru ikhlasnya bu. Yang penting ikhlas, sedikit orang apa? Kalau sedikit mesti orang ikhlas yakin sung. Tapi yang harapnya mesti ikhlas. Orang percaya. Ya karena sumbangan bu, sumbangan sini 100 bu mesti ikhlas, tapi yang sing 10.000 mesti begitu. Lah sumbangan anak, sing kecil pas 10.000 mana, 10.000 dah kayak. Tapi yang 100.000 orang mikir buka cet anaknya Bismillah. Nih bu, ayo dipikir bener orang. Nyumbang kan mesti ikhlas, nyumbang sedikit mesti mikir ngatung, bener bu? Aku bener deh, yang bener orang aku bener deh. Bener. Si ngomong orang yang Tokyo itu gimana tuh? Siapa sing nyumbang? Sing ikhlas mesti akeh. Nah sedikit mesti orang ikhlas, ya bisa. Orang ikhlas bisa atau orang ikhlas dong kan ya. Kuantitas itu jadi ya, dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak kemudian Rasulullah sing penting sedidik orang, Rasulullah mencontohkan seperti itu ya. Omongannya adalah apa sabda Rasulullah adalah amaliyah yang bagus adalah yang rutin, itu yang terbaik. Tapi orang sedikit yang rutin. Orang ini ilah kolilan orang. Karena nggak sedikit mesti orang ikhlas. Sholat, wengi, asron rokaat, sementing sholat wengi. Tapi nggak 11 rokaat atau kemudian 23 rokaat orang ikhlasnya bohong ya. Kemudian bisa bacaan itu. Kuantitas, baru kemudian kita berpikir tentang kualitas. Nah, ini kalau tadi Ibu mengatakan ini yang hadir segini, bagaimana kualitasnya bagus, mungkin dilombakan sehingga kualitasnya bagus. Yang datang baca Qurannya banyak akan dapat tiket umroh. Nah, lewat travel hasanah 30%. 70% yang bayar dewa. Bu, saya yakin kalau guru-guru agama segala macam dengan gandeng biro travel apalagi Ramadan itu insya Allah ada. Dengan kalau lewat saya bisa. Biro travel Hasanah di Semarang itu yang punya teman saya, itu sering ngasih ya meskipun cuma 20% kan lumayan. Paling orang berniat toh misalnya 30%, 20% kan orang mangkat banget kan. Enggak, tapi ini untuk memacu kita kadang begitu, termasuk dalam haji juga begitu. Bapak Ibu, saya dulu di industri kayak lumayan nggak balik ya madan gagah ya Bang Soba ya. Tapi begitu habis sholat id, bapak saya tanya, "On bisa daftar kaji?" Belum. Niat kok orang ini niat tuh Pak, kan orang niat kaji. Niatnya butuh dibuktikan nah. Daftar tabungan ya. Daftar tabungan. Balik nih Bekasi, ditelepon, wis daftar sampun Pak. Lalu setorannya pira? Ya sapontennya, aja saponten. Dihitung pan mangkat kapan. Ternyata benar Pak. Allah itu akan memampukan kalau kita mau. Kalau mau dimampukan. Anggar orangnya sabisa-bisaan. Nah demikian juga dalam hal ketaatan. Ternyata seperti itu. Saya pernah mengantar orang naik ke Gua Hiro. Itu nggak pandang umur yang bisa naik ke atas. Saya pernah mengantar orang umur 80 tahun.
Ada yang 80 tahun pergi. Pensiun orang mungkin sangat men. Bener Bu, 80 tahun. Mas. Padahal orang Sunda, tapi karena ngerti saya orang Jawa, Mas. Lewatnya mana? Ya lewat ini tangga kemudian. Ya udah. Begitu sampai di atas Gua Hiro kan begitu nyampe puncak terus turun kali lagi. Nah, berarti orang semangat ya. Begitu di atas kemudian turun kayak sok-sokan. Begitu nyampe atas yang katanya puncaknya sebelah mana? Astagfirullah. Ini sudah sampai. Lah Gua Hironya mana? Itu. Oh, turun. Oh iya. 80 tahun. Bukokong namanya. Sekarang gimana? Pemisah ya. Ada yang namanya Bukokong. Pemisah. Mudah-mudahan fisiknya kuat seperti itu. Tahun 2016 umurnya sudah 80. Sekarang masih sugeng. Berarti berapa tahun itu? Tambah 8 tahun ya? 88 masih. Cuma katanya gangguan matanya. Jadi yang saya antar pertama kali, saya baru pertama kali juga, saya suruh nganter karena saya ketua rombongan. Terpaksa ya Bismillah. Dari sana kemudian ada alhamdulillah dapat kesempatan kerja di sana 2 tahun, beberapa kali ngantar orang. Tidak harus muda. Ternyata yang muda nyerah juga ada. Begitu naik, Mas, aku tahu sanjung mana bela. Anak umur 20 tahun, ajuk mana? Orang nyerah. Ada. Jadi secara fisik saja kadang orang itu mampu karena memang hasratnya itu atau secara mental itu sudah turun, ya nggak kuat. Dan kemudian tidak dikuatkan oleh Allah. Makanya semangat nggih. Patang kali hatam nggih. Bismillah. Sanggup? Yang 4 kali hatam lapor sama Pak Ketua nanti dapat hadiah. Anggar orang lapornya. Saya sering ngasih hadiah Bu. Anggar sing 4 kali hatam lapor saya nanti tak kasih hadiah. Kita boleh hukum bor. Yang penting hadiah ya. Kadang kita terpacu karena ada hadiah. Karena Rasulullah juga pernah dengan anak-anak itu, anak sini buka wis, ya wis puasa maning. Ceritanya Rasulullah begitu. Orang nggak nyami, bisa wis buka sih bocah. Sing wis buka, ya wis saya puasa maning. Sing durung dilanjutna. Carane nyuruh bocah puasa kayak gue Bu, aja dicetoti. Ya. Kuantitas itu penting, kemudian kualitas. Nah, dalam berpuasa ada 8 hal yang ada 4 hal yang membatalkan puasa. 1, misalnya berbohong. 2, sumpah palsu. 3, namimah, adu domba. Ya, itu nanti. Tapi disampaikan, kan gitu. Nah, kalau guru-guru kita cocok nih. Aja goro. Sebelah goro anak orang apa udah banget. Batal puasanya. Meskipun orang ulang ya. Ibu lagi ngerti, lagi kalau padahal lagi di pasar, lagi rapat, aja takon baik. Hibah, saya ini hibah orang tidak pakai mulut aja Bu. Sosmed, umpamanya ini pilpres, pilek, aduh. Untung orang lagi bulan puasa Pak. Ya. Sekarang hibahnya pakai jempol gitu. Ya puasa Bu, jempolnya aja utak-utik HP baik. Adu domba apalagi, sumpah palsu kemana? Nah, yang lebih ini lagi adalah memandang dengan nafsu. Nah itu kan kualitas puasa. Ya. Memandang dengan nafsu apa? Wong lanang ning wong wadon apa wadon ning wong lanang padha bae ya. Sami nggih. Normal. Pemain saya kira lewat HP, belum gambar. Oh nggih, pemberitahuan. Ini Facebook saya kadang ada kiriman. Kemarin istri saya protes,
itu Facebooknya gimana sih? Lah apa saya bulan puasa nggak buka Facebook? Ternyata di hacker. Nah, kualitas berikutnya. Kalau kualitas kita sudah bagus, kita ngomong juga enak, Bu. Ya tadi ilmu ngomong sumbang-sumbang, belum nyumbang apa orang. Bapak Ibu, saya punya pengalaman sederhana. Waktu saya di Bekasi, saya ketua takmir masjid. Kemudian sebelum ketua takmirnya saya itu sumbangan tiap bulan atau tiap Jumatan itu 125.000, berarti kali 4 500.000 nih. Padahal kita mau bangun masjid 2 miliar. Gawe proposal bolak-balik lah kasih nyumbang. Keceplosan pas bulan puasa, Pak. Ketua takmirnya, kita sampai saya mati nggak bisa bangun. Bener, habis puasa beliau lebaran di Aceh, anak aslinya Aceh nih, nggak balik. Pulangnya ke dunia panas, ke alam baka, dipanggil oleh Allah di tanah kelahirannya. Saya astagfirullah, jadi kan apa dulu ngomongnya begitu sih. Kita nanti mau mati orang bangun-bangun. Kayak ketiban pulung tuh, mau bulan haji, saya ditunjuk ketua takmir. Ini caranya, kamu pernah mati baik pada baik. Jurusnya ganti ya. Insya Allah akan dibangun fondasi 200 juta. Sekarang sudah ada 50 juta. Silakan kalau mau yang maka per meter berapa. Alhamdulillah nggak ada sebulan lengkap 200 juta. Bangun. Begitu bertahap lagi. 200 juta. Lengkap sekarang alhamdulillah. Karena modelnya bertahap, akhirnya 2 tahun baru komplit. Tapi harganya 4 miliar. Sumbangannya dari siapa? Dari warga setempat. Begitu saya laporan ke warga itu, dengan sekarang sumbangannya hebat. Tapi ngomong Tegalan, ngomong bahasa Indonesia, Bekasi sih ya. Sekarang tiap minggu itu adalah minimal 1,2 juta. Dengan yang orang percaya, Masjid Al Istiqomah Bekasi Utara. Searchingnya lakau dengan mana ya. Itu dari yang tadinya 125.000. Nah, kadang kita perlu dipacu dengan hal-hal yang begitu. Surga neraka itu biasa ya. Tapi kalau dengan ada yang memulai, ada yang kemudian mengarahkan, insya Allah akan menjadi. Nah itu karenanya mudah-mudahan kita menjadi orang yang interaksi dengan Al-Quran itu baik secara kuantitas, kemudian kualitasnya diperbaiki, yang kemudian yang ketiga adalah bagaimana kemudian kita memunculkan sifat jiwa pelopor. Bapak Ibu, jenengan seneng anggar dapat oleh hadiah ya? Seneng apa betul? Tapi sebetulnya yang lebih senang adalah orang yang ngasih hadiah. Ada lomba, kemudian Ibu Ketua ngasih hadiah. Acara ini berhasil, sing seneng, sing nyiapkan hadiah. Benar. Lebih senang daripada yang terima hadiah. Maka jadilah orang yang suka ngasih hadiah. Mau? Mau malah Mas, tadi puasa beneran. Bukan saja, tapi 20 menit lagi. 20 menit lagi. 5 menit yang diskon. Bu, jenengan ke anak mau ngasih hadiah kalau naik kelas. Begitu anaknya naik kelas, jenengan senang apa syukur? Anggar syukur tadi pelit toh. Di jadi enggak. Nanti nyiapin hadiah kayak. Wong tuane seneng apa kan? Lebih seneng wong tuane apa anaknya? Wong tuane. Mulane saiki nyiapin hadiah untuk siapa saja. Sanggup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar Bu, apa?
kalau jenengan sudah terbiasa ngasih hadiah, insya Allah kalau dapat hadiah sesuatu hal yang disyukuri. Kalau orang yang nggak pernah ngasih hadiah, dapat hadiah biasa-biasa saja. Benar ya? Coba jenengan anak wong hadiah dinaik terus orang terima kasih apa? Orang terima kasih, seneng. Iya, maklum. Tapi datar. Orang sini aja kan bikin Pak. Aku wah gembira segala macam. Yang ngasih hadiah lebih seneng. Kayak ibu tadi, anaknya naik kelas. Nah, termasuk nanti Bu, saya kalau ngasih motivasi anak saya waktu sampai SMP yang khatam Quran, saya kasih uang setiap juz itu 10.000. Tapi kalau khatam 100.000. Kembali metodenya ada berarti jiplak ya. Sajus kulewu, tapi anggar khatam 100.000. Anak ini kencang nomor ya, seneng loh Pak. Harus orang tua ini dan akhirnya teman kita pelit berarti bapaknya. Pak, pelit kamu betul Pak? Parah ya, bisa hadiah siapin. Pulang nanti, jadi kalau katanya Pak Kiai Jubrin Azhari itu Semarang itu duren roti biyen saiki balik mau dipraktekkan nangge. Ini hadiah bojone ngomong Bu, khatam ping 500.000. Selain belanja Pak, ada jadwal belanja Pak, sanggup Pak. Pun belanja orang gelem ya, ngatamkan di sini. Mesti orang Pak, angger tak lebih apa? Kalau taat mesti kerjaannya beres semua. Setelah itu kan buka Bu, oh iya, tenang Pak bos pesan. Ntar lagi, 500.000 sih ya. Orang boleh saya kira apa-apa. Kadang kita terpancing itu dengan begitu karena dalam agama juga itu kita dirangsang-rangsang begitu hadiah-hadiah. Makanya kita jangan pelit. Monggo untuk menciptakan generasi Qurani kita bikin happy mawon. Nggih, aja sakit. Tuntunan membaca Al-Qur'an jelas itu benar ya. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Kalau membaca yang terbaik bagi kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Berarti harus belajar Quran terus menerus. Tetapi untuk menjadi orang yang kemudian bisa mengajarkan dengan senang, maka dibikin yang senang. Kiai Dahlan itu yang pencipta metode qiraati, kalau khataman Al-Quran itu banyak ngasih hadiah. Makanya pada senang bagaimana mereka itu cepat khatam Quran. Jadi orang dituntut tok orang bahagia. Ayo kan nggih? Sanggup Bu? Dimulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan keluarga KWK Dikbud Kecamatan Slawi bisa menjadi generasi Qurani dan juga bisa mewariskan Quran kepada kita. Itu bukti bahwa kita memahami tentang hakikat nuzulul Quran. Ya, Quran diturunkan, semoga kita menjadikannya sebagai petunjuk bagi kita semuanya. Kita baca doa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibul hajat. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal quddus rabbuna wa bil malaikati war ruh. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik wa atiqillahumma rabitataha
وأدي مدها وأدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يحكو واصرح سترها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وجيها بمعرفتك وعملها على شهادتي في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.